Mungkin apa saya ini belum diizinkan, jadi begini ke sana lagi, ya paling cuma bisa memandang, Pak nanti berangkat haji gitu. Terus ternyata ya beliau sudah meninggal duluan. Karena pas kita lihat orang yang ngedorong orang tuanya pakai kursi roda dengan jalan di Arafah, Dream itu kan membawa kita sampai ke maktab bisnya. Jadi kita pas ngeliat keluar tuh kayak yang ya Allah, apa sih saya ini loh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kembali di podcast Dream Story, podcast yang membicarakan tentang inspirasi, cerita, dan tentunya perjalanan menuju impian. Masih bersama saya, Bang Ramdan, di sini yang insya Allah kali ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang haji tentunya bersama Travel Dream Tour and Travel. Para sahabat Dream yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita dua orang bintang tamu yang insya Allah alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita, Pak Haji Nurdin dan Ibu Haji Nani ya. Alhamdulillah, gimana kabar? Alhamdulillah, Haji, sehat. Ibu Haji sehat ya. Alhamdulillah. Saya panggil nama langsung Pak Nurdin dan Bu Nurdin nggak apa-apa? Gak apa-apa. Lebih enak gitu. Lebih enak nih. Sehat ya. Gimana perjalanan jauh dari rumah ke sini atau Alhamdulillah lumayan tersendat. macet ya? Kebetulan lagi ada pembangunan. Oh iya, insya Allah. Nah, sahabat Dream, mereka berdua adalah jemaah haji Dream Tour tahun 2024 ya? Iya. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan kabarnya mereka mendaftarkan haji kembali bersama Dream Tour ini. Penasaran pastinya ya. Untuk pastinya hajinya haji khusus mungkin ya? Haji khusus. Nah, sebelum kita mendalami ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan inti yaitu kenapa sih beliau berdua ini memutuskan untuk daftar kembali haji khusus di tahun ini bersama Travel Dream Tour. Sama-sama kita dengarkan cerita singkat mungkin nih, cerita singkat dari Pak Nurdin dan Bu Haji Nani tentang mungkin ada hal yang berkesan dari haji pertama dan mungkin ada pengalaman kenapa sih milihnya Travel Dream Tour gitu. Baik, terima kasih. Intinya manusia itu kan yang berusaha ya, Allah yang menentukan. Jadi ada sedikit pengalaman yang sangat-sangat sekali menjadi pembelajaran buat saya pribadi, khususnya bersama istri. Oh, Masya Allah. Jadi saat itu kita mencoba mendaftarkan sebelum kita masuk ke Dream Tour ke salah satu travel di tahun 2017. Terus ya kita mengalami gagal ya, karena waktu itu kan informasinya kalau Purodah itu gampang begitu kan? 2017. 2017. Nah, ya, belum tentu juga kalau Allah memang tidak izinkan kita nggak bisa begitu kan? Nah, terus ternyata kita berulang lagi coba di tahun 2018 selanjutnya, terus 2019 terhalang COVID. Nah, setelah itu saya dapat informasi Dream Tour begitu. Kebetulan kita dapat pun informasi dari media ya. Oh, siapa? Instagram? Media Instagram. Kita coba datang ke kantor sini. Di Matraman ya? Matraman, datang ke sini. Alhamdulillah saat itu saya melihat satu tempat yang menurut saya, ya mudah-mudahan Allah ini mengarahkan saya ke sini untuk saya coba berdaftar di sini. Saat itu saya coba langsung dengan uang yang sudah keluar masuk karena nggak jadi. Udah muter-muter dong uang itu. Kita masuk sini, ternyata di sini kita mendapatkan satu kesempatan yang itu pun saya masih belum yakin karena kenapa? Ya ini Masih agak belum terbayang ya. masih terbayang. Ada trauma mungkin ya gitu. dengan pendaftaran 2017, 18, COVID. Iya. Terus tiba-tiba di bulan apa kita dapat informasi waktu itu lupa ya. Kita dapat informasi untuk retainernya ya. Oh iya, Untuk konfirmasi izin, perjalanan. Konfirmasi ya. perjalanan. Nah, terus itu saya merasa itu pun saya masih belum yakin. Kenapa? Karena visanya belum kelihatan begitu kan? Ini beneran apa Iya, enggak gitu? Betul. Ini benar apa Pengalaman tidak? kita pernah di bandara waktu Betul. itu. Sudah di Karena bandara. waktu itu yang lalu saya sudah pernah sampai bandara Iya, ternyata kita pulang. nggak jadi. nggak jadi. Kita itu bermalam trauma banget. 2 hari waktu itu. Masya Allah. Di Terus bandara kita Kita bandara 2 hari. ya banyak teman yang ngantar ke sana.
2 hari pulang di pergi bandara. berarti? Enggak, Iya. di situ. Stay di bandara 2 hari. Jadi kayak merasa mungkin Allah belum izinkan, tapi kita berlapang dada saja ya. Mungkin inilah perjalanan haji. Kalau Allah belum izinkan mau bilang apa ya ternyata. Terus mengarahkan saya ke Dream ini, ada kesempatan seperti itu. Itu pun masih belum yakin, saya diizinkan nggak nih berangkat begitu kan? Ternyata ya alhamdulillah terus bisa keluar. Nah dari situlah saya punya yakinan. Maka ya Masya Allah dengan profesionalnya Dream juga mengurusnya, kita dimudahkan. Terus dengan tim-timnya yang menurut saya benar profesional di sana juga diarahkan ya, mengarahkannya seperti apa. Terus ya kita benar-benar alhamdulillah dimudahkan saat itu begitu. Nah dari situlah kita berpikir, ntar kalau ada rezeki tahun depan, kita coba mau berangkat lagi nih, karena kita merasakan di sana seperti bagaimana ya, ya rindu ya. Jadi kita pernah bermalam di sana, apalagi saat kita di Jamarot, di Mina, ya kan? Nah, walaupun ya situasinya kerumun padat seperti itu ya kan, banyak teman-teman yang di luar travel lain tuh di tempat-tempat terowongan begitu di bawah-bawah jembatan gitu. Sedangkan Dream Tour? Ya, Dream Tour alhamdulillah kita aman banget jadi. Tidak dapat satu tempat, cuman ya kita merasa saat itu ya sebetulnya nggak melihat satu fasilitas itu. Ada kebahagiaan tersendiri bisa menginjak ke situ dengan bareng-bareng begitu. Justru kita lebih nggak kebayang lagi ternyata fasilitasnya itu lebih dari yang kita pikirin gitu. Karena ya Allah makanan semua ya, hotelnya, terus pas di Arafah juga, di Mina, semuanya itu kan lebih yang teratur ya kita gitu. Padahal saat itu yang saya nggak lupain satu, saat itu kan kondisi yang paling ketat ya. Iya betul, haji itu. Ini ketat, yang paling saya nggak lupain. Saya menyaksikan sendiri banyak yang di razia gitu. Terpental lagi atau ke razia. Diangkat emang nyasin banget sih Mas yang dipulangkan ditangkap dan gitu dikeluarin. Di hotel kita ya sempat ya, itu juga pas di Mina. Terus kita dari mobil ngelihat orang-orang diangkat gitu kan. Saya berpikir, nah sempat juga kita kena razia juga. Sempat kena juga? Kena, tapi alhamdulillah kan dari masyarakatnya itu, Dream, ya kita akhirnya kita udah diturunin. Kita semua resmi kita udah diturunin. Sempat kita diturunin. Beda nih kata tempatnya. Pas Madinah. Kita ya ikhlas aja, masa iya sih yang penting itu tapi pas Madinah. Pas dilihat itu, nemtek kita, ternyata yang dimarahin mereka yang pada yang pada nurunin kita, yang nurunin kita yang dimarah-marahin karena ternyata ini kita resmi, kenapa kamu turunin orang ini gitu. Justru dia malah yang minta maaf ke kita gitu. Tapi intinya perjalanan yang sangat berkesan itu dengan situasi yang memang saat itu super ketat, penjagaan itu dalam setiap pos itu ada, terus mobil aja disegel, nggak boleh keluar ya kan. Kita kalau udah ada pemeriksaan, wah ini diturunin apa gimana nih? Alhamdulillah mungkin karena profesionalnya juga Dream Tour, ya kita bisa selamat ibadah saat itu. Itu pengalaman yang paling nggak lupa tuh memang pas kondisi ya itu. Iya, karena kan masa sidaknya banyak gitu. Pertama kali haji ya, mungkin kan banyak ritual haji yang kita nggak paham gitu loh. Tapi ternyata kan Dream memberikan kita tuh ini tetap jadi ternyata menjalankannya malah lebih yang ringan. Alhamdulillah juga dapat teman-teman ya. Mereka ternyata kita tanya juga, mereka tuh alumni Dream yang umrohnya sama Dream gitu. Sudah sama Dream ya. Kita sama Dream loh Bu. Oh jadi kita kan lebih yang justru ini malah pertama kali langsung haji bersama Dream gitu. Jadi pas kemarin kita Dream ternyata ngadain program ini loh gitu. Aku ditanya sama Madia, sama Mbak Putri juga tuh kan dikasih info. Tadinya kita mau umroh dulu ya. Ternyata udah kita yang ke haji aja. Kan di setelah haji itu nanti kita bisa nabung lagi, kalau umroh kan masih bisa. Yang penting kan kuotanya dulu masuk. Nah itu nanti kita akan bahas ya. Sebelumnya nih, berarti Masya Allah ya. Sebelumnya dapat ujian 2017 bersabar ya Allah, 2018 sabar lagi sampai bahkan COVID. 2 hari ya, 2 hari di bandara. Mungkin galau ya nih Allah benar. Benar, sangat galau banget. Allah manggil kita atau enggak? Pasti ada sedikit seperti itu ya. Sehingga ternyata qadarullah COVID dan setelahnya sehingga Allah panggil kembali. Walaupun sudah mendaftar secara fisik dan lain sebagainya di Dream Tour, pasti ada
visa belum keluar nih. Iya. Betul. Bener berangkat apa enggak gitu. Karena di satu sisi kita juga daftar di yang haji khusus. Keberangkatan kita tahun 2024. Gitu. Tapi karena pada saat itu kita ditawarin Furoda, nah salahnya kita cabut. Berkas kita dari haji khusus Dari itu. haji khusus. Gitu loh. Jadi kita cabut, sudahlah karena kita mau berangkat haji Furoda kan, dan ternyata kan waktu itu Furoda batal, haji khususnya batal, dan qadarullah haji khususnya kesini lagi. Jadi intinya semuanya dari pengalaman, dari proses ujian sebelumnya, karena mungkin nggak semua orang bisa menjalani itu dengan ikhlas ya. Tapi alhamdulillah dari buah kesabaran itu sampai ke tanah suci, semuanya bisa hikmat, ya, dapat iya, Allah mudahkan alhamdulillah. Nah, terus rasa kangennya ketika momen apa tuh, rindunya? Nah, kan satu di sana ada di Arafah, Mina atau dan lain sebagainya, sehingga pilih Dream Tour lagi. Saya yang kangen begini. Saya pernah berangkat yang pertama, ya itu juga kembali ya, kalau kita belum diizinkan sekuat apapun nggak bakal terkabul kan, manusia cuma bisa berusaha ya kan, Allah yang menentukan. Saya yang pertama umroh berapa kali ya kan, itu saya belum diizinkan untuk pegang Ka'bah, Hajar Aswad. Betul. Nah terus saya coba ngumpet-ngumpet kemarin berangkat malam, ternyata makin lama makin malam makin rame kan. betul. Dikirain malam itu makin sepi ya. Begitu sampai depan situ pentah lagi ya, kalau dinding Ka'bah semua. Cuman saya pengen mencium di sana acara seperti apa begitu. Itu jadi terus selain itu kayaknya lebih hikmat gitu kalau kita memohon di sana, itu kita bisa benar-benar curhat tuh seolah-olah dekat gitu kayaknya. Masya Allah. Itu menurut saya depan begitu. mata Betul. langsung nempel. Jadi gitu ya. mungkin apa saya ini belum diizinkan, jadi begini mah ke sana lagi ya paling cuma bisa memandang, melihat gitu, karena semua orang berlomba pengen masuk ke situ. Memang mungkin kalau sisi yang lain, alhamdulillah kita sudah bisa, cuman satu itu yang kayaknya penasaran gitu loh gitu. Kayak mudah-mudahan insya Allah nanti tahun ini kita kapan kesempatan berikutnya ya. Baik, Pak Nurdin, Masya Allah, dengar cerita tadi perjuangan pengen ke Hajar Aswad ya. Itu dengar, ingat cerita bapak saya tuh, waktu pertama kali umroh, bapak saya mesenin, Ram, nanti kalau dekat ke Hajar Aswad, fokus minta sama Allah. Ya Allah, kosongin hatinya. Ya Allah, ini rumahmu. Saya pengen di situ. Saya pengen nempel. Saya pengen nyium Hajar Aswad. Qadarullah Pak, pas lagi jalan tuh, mepet dulu, mepet. Tiba-tiba kedorong arus. Saat itu sebelum COVID, umroh pertama tuh masih pakai baju biasa, masih bebas. Iya. Tiba-tiba di depan, udah dekat Hajar Aswad, askar narik pala saya masuk, gitu tuh. Itu kayak bukan sekedar pesan dari orang tua, tapi ya Allah benar ya, kalau memang Allah sudah takdirkan, pasti Allah akan dijabah, gitu. Allah akan permudah. Tapi bukan berarti hal kekecewaan juga kalau seandainya kita nggak dapat, karena memang kondisinya sekarang sudah padat banget ya Pak ya. Betul. Masya Allah. Pasti perjuangannya setelah COVID ini harus pakai kain ihram ya Pak ya? Dan lebih susah lagi. Kalaupun setelah COVID ini, kalau dulu kan ibaratnya kalau tawaf sunnah gitu ya, kan harus bebas bisa ya kan, dulu kan. Sekarang nggak bisa, harus ganti. Harus ganti pakai kain ihram. Kadang-kadang kita mau kain ihram terbatas. Betul. Kalau mau pakai baju biasa di lantai 2. Betul. Iya. Lebih capek. Lebih jauh. Tapi sekarang udah dimudahin juga ya, ada golf car ya. Sekarang insya Allah. Ya, betul. Baik, para sobat Dream, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Maksudnya berbincang ke selanjutnya. Silakan. Apa sih yang menjadi alasan bikin yakin, kan tahun ini rencana mau daftar lagi, sudah daftar ya? Sudah daftar untuk haji khusus. Ya. Insya Allah dapat antrian berapa tahun Pak? 7 tahun ya? Iya, 3 tahun 2033. 33, iya berarti alhamdulillah 2033 ya. Karena informasi sekarang memang 2 tahun lalu itu masih 5 tahun masa tunggunya. Tapi semakin banyak yang daftar,
Jadi antrian juga makin panjang, 7-10 tahun ya, seperti itu ya Pak. Nah, mohon diceritakan apa sih alasan yang utama yang kenapa nih Pak Nurdin dan Ibu Nani pengen buru-buru daftar lagi, padahal baru kemarin. Jadi begini, pertama memang saya sudah niat. Saat itu saya berniat, orang tua saya sudah berangkatkan dia umroh kan. Terus saya pikir, saya juga berucap, Pak nanti berangkat haji gitu. Masya Allah. Terus ternyata ya beliau sudah meninggal duluan, begitu kan. Terus pikir, ya Allah kita belum wujudkan cita-cita biar orang tua saya berangkat haji, ternyata ya dia sudah pergi, begitu kan. Dari situlah saya tertanam niat, insya Allah kalau ada rezeki saya akan badalkan orang tua saya, begitu kan. Itu jadi motivasi. Itu jadi motivasi. Begitu saya dengar ada informasi begini, oh ya lumayan nih 7 tahun. Terus ada lagi satu kemudahan ya, kita coba berdaftar. Terus memori yang saya ingat, udah karena tahun lalu kita merasa nyaman di sini, di Dream Tour. Udah Dream Tour lagi aja, pikir saya begitu kan. Nah, ya itulah, langsung saya segera mendaftarkan itu, begitu. Nah, seperti itu sebetulnya niat saya. Dan selain itu, ya rasa rindu yang menurut saya lebih khusyuk di sana tuh seperti gimana ya, kayaknya pengen balik lagi itu. Jadi sekalian ya ibaratnya memang niat saya kuat ingin membadalkan itu. Terus mudah-mudahan kesempatan ini saya diberikan gitu. Nah, akan panggil lagi. Ya. Betul ya, seperti itu langsung saya segera untuk mendaftarkan. Alasannya itu. Gitu. Mungkin sama istri juga begitu, ingin mendaftarkan ibunda ya. Membadalkan ya. Membadalkan. Makanya ya mudah-mudahan lah nanti tahun ke depannya ini di yang sudah ditentukan 2033 tidak ada halangan. Bismillah. Karena di sana juga kita selama menjalankan ibadah ya pasti ada niat-niat untuk bakal kangen, bakal rencana-rencana buat ke orang tua, buat apa gitu. Jadi di sana aja tuh kita udah niatan. Udah mengucap ya udah ketika yang gini. Haji tahun kemarin. Iya, gitu. Ada orang tua yang belum dibadalin. Dan gitu ya. kepengennya justru gini, udah deh kita nggak usah cari-cari traveler, terima aja gitu. Itu udah dari sananya tuh kita udah yang, udah yang seperti itu sih sebenarnya pada saat kemarin ya. Jadi pas kemarin kita mau pulang haji pun rencananya kita mau umroh dulu deh gitu. Ya udah nih, udah nabung-nabung ternyata Mbak Dian yang nawarin, udah kita masukin ke haji aja gitu. Langsung haji, Bismillah langsung didaftarkan haji. Ya di luar itu sih sebetulnya yang menjadi poin selain kita berniat badalin, ya kalau kita ke 7 tahun mungkin kita masih sehat kan, Insya Allah ya. Iya lebih cepat lebih ya. Kan. 7 tahun ke depan kondisi kita kayak gimana? Masih fit lah ya kan, seperti itu. Insya Allah. Karena barometernya orang 70-80 tahun aja mereka berani ke sana kan ya. Nah, kita mungkin itu sekarang 58 tambah 7 berarti 65-an ya. Insya Allah masih sehat sih. Dari sekarang berarti harus disiapkan. Betul. Karena memang 7 tahun ke depan kita nggak tahu kondisinya, tapi tidak terlalu lama daripada nanti kita nunda-nunda makin lama ya. Nah, ketika di sananya kan memang sudah terucap ya, bukan berarti haji kedua ini kan ada juga orang yang berpikiran takut ada ria dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita diniatkan untuk semuanya karena Allah dan syiar Baitullah, dan apalagi tujuan mulianya adalah untuk membadalkan orang tua ya, pasti insya Allah mudahkan. Apalagi itu sudah terucap ya ketika di sana. Apa itu bagian dari, kalau boleh tahu nih, spill doa apa aja sih yang diucapkan ketika di Arafah itu? Arafah itu kan waktunya yang mustajab ya. Betul. Masya Allah itu. Apa salah satunya itu atau mungkin ada doa? Salah satunya itu. Karena kita janji kan ya. Ya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan nih. Saya berjanji orang tua saya mau diberangkatkan tapi dia sudah pergi. Mudah-mudahan ada rezeki gitu kan. Ya mungkin itu yang ternyata terusik, Allah menggerakkan ke sana gitu kan. Nah, terus dikasih kesempatan, ada beberapa informasi, wah kayaknya bisa. Dimudahkan itu kan. Terharu ya. Jadi terus poinnya selain itu gini, iya kita ngangsur kendaraan aja bisa segini, masa kita sampai 7 tahun nggak bisa nih, coba kita ayo biar semangat.
Nanti urusan bagaimana nanti, insya Allah yang penting niat kita. Ya itulah yang jadi akhirnya kita tambah makin bersemangat nih begitu kan dari niat yang mudah-mudahan. Terus pas udah gitu dari Dream juga dapat informasi pada saat daftar itu kan? Registrasi ya? Apa nama? Nomor porsi. Nomor porsinya langsung. Nah itu saya bilang, wah makin kita lebih penasaran sih. Kita mendaftar, wah ini ya udah jadi kita merasa insya Allah Bismillah nih kayaknya Allah memang nunjuk saya untuk ke sana gitu. Yang pertama kita alhamdulillah berhasil, yang ini ya kita coba itu. Itulah yang membuat saya jadi lebih bersemangat lagi. Gitu. Tapi yang pasti sih kita doa yang paling banget ya. Yang paling menjadikan itu pertama yang kita minta Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Pasti itu yang paling utama. Iya, betul. Terus sampai kita dipanggil Allah lagi buat bolak-balik gitu kan. Karena kan seperti umroh satu dengan umroh yang lain itu menghapus dosa ya. Itu sih yang bikin kita selalu rindu ya. Kayaknya rindu yang nggak pernah habis ya kalau. Iya, kalau pas kita malam jalan aja kayak kita kok malam. Karena kalau kita kangen kita lebih yang ke masjid juga. Malam-malam gitu ya, kayak rindu banget ya kita ke masjid yang agak jauh-jauhan dikit gitu. Biar kesannya kalau jalan malam kan kayak yang di sana gitu. Di sana gitu ya, masih rasa vibe-nya itu terasa ya. Semangatnya gitu kan, kayak yang ya Allah beneran gak ada capek gitu. Padahal pada saat itu kan lelahnya kita pas hari Arafah ya, itu beneran gak ada lelahnya buat kita karena Dream juga menyajikan kita hotel ring 1 gitu kan, karena yang setelah kemana-mana gitu kan, informasinya juga dan selebihnya juga haji yang pengen berikutnya itu kayak kita tuh belum tentu ya di haji pertama itu pasti ada kesalahan-kesalahan kita ya, dan itu pengen diperbaiki lagi. Itu ketika doa berarti langsung ingat orang tua, paling ingat diri sendiri. Paling ingat banget ya aku, karena ibadah gitu dibayangkannya susah ya Mas ya. Pasti yang kita ingat tuh diri kita dan orang tua, anak-anak gitu ya Allah, supaya bisa yang kita rasain gitu loh. Itulah kenapa di sana aja kita udah yang mikir Dream aja deh ya, nggak usah. Emang beneran kita udah niat banget sih jadi. Ada gak sih satu kejadian yang mungkin mengingatkan bahwa ya Allah, ini Allah waktunya ngingetin saya nih. Bukan berarti saya dapat ujian kecil walaupun sekedar kayak mungkin sendal hilang atau lupa lupa tenda dan lain sebagainya. Ada gak sih yang mengingatkan tentang hal itu bahwa ya Allah, ini bukan masalah kecil, ini masalahnya hati kita sendiri. Ada gak kejadian-kejadian kayak gitu? Sebetulnya setiap perjalanan ke sana ada. Punya kesan sendiri. Kita itu kan makhluk yang ya kalau dibilang pasti banyak hilap ya. Nah, itu pasti dikasih lupa pasti. Itu pasti ada. Sering kayak gitu ya? Sering. Ya dalam perjalanan itu ya pastinya nggak boleh sombong lah gitu ya. Itu. Justru malah dikasih ujian. Ada bahasa kita nganggap di sini aman kok. Udah gampang kalau di situ. Ternyata itu hilang gitu. Nah, itu nggak bisa begitu. Nah, jadi kesimpulannya ini kan tanah haram gitu kan. Iya sih hilang, nah, itu kan sombong kan. Dan situ aja lah. Kita kasih lupa muter. Nah, itu kan juga seperti itu. Mungkin kalau yang tahun kemarin alhamdulillah karena kita selalu ingat pasrah lah, mau digimanain terserah lah gitu ya kan. Ada gitu. Cuman ya tetap kembali ke terlalu percaya diri gitu. Nah, yang pengalaman haji kemarin saya berangkat saya berangkat jam segini aja nih, saya bilang begitu. Kan di situ kan kalau mau, karena gampang kan, udah tahu saya tempatnya, belok sana sini, namanya udah sering situ juga kan. Ternyata ya memang itu nggak bisa dijadikan itu. Terus situasi kemarin itu kan panasnya, tahu sendiri bisa sampai 50 kali, ya kan. Ternyata itulah karena kita nganggap enteng gitu, Pak. Ya udah akhirnya saya dijemur di tengah. Itu di mana itu kejadiannya? Di Mekah. Oh, lagi matang-matangnya itu. Matangnya gitu. Jadi terus sampai di situ banyak yang merasa nggak puas ya dengan askar yang ada di situ ya kan. Wah, berargumen lah macam-macam. Kita mau dibilang apa? Mereka juga punya aturan kan. Ya kita pasrah ikut. Jadi kayak dijemur.
Ya udah berbaris kita di situ. Yang awalnya bisa lewat sana, ternyata nggak bisa dibegitukan. Ya Allah yang tentukan kan kita. Makanya harus dari awal kita sudah benar-benar ikhlas gitu. Dia pikir apa sih lewat sini gampang nih gitu. Ya udah ternyata pas kita sasar ke tempat yang kita tuju itu, di situ udah ditutup, terus nggak bisa, terus pas posisi matahari itu memang posisi di matang-matangnya. Wah, udah benar. Ya udah sholat di situ. Ya itu yang merasa wah ini sholat kayaknya nggak usuh nih. Tapi tetap kita ya sholat harus pas Jumat ya. Jumat. Sholat Jumat. Jumat. Berarti emang penting banget ya kalau sebelum kita berangkat, selain mempersiapkan mungkin dari segi materi dan lain-lain, siapin hati juga ya. Jadi nggak bisa, udah hafal, saya mau lewat sini nggak bisa. Biar hatinya dinolin juga dan semua Bismillah karena Allah, apa yang kita terima semua udah takdir Allah. Karena paling berkesan sih pas kita sampai ke Arafah ya. Karena pada saat itu kita bis 8 ya. Jadi bis 8 itu kita sampai 2 kali muter Arafah. Jadi saya sempat padat ya. Iya, jadi kita sempat yang di dalam mobil sempat ada apa ya kok kita bisa muter 2 kali gitu ya. Tapi ternyata kita semua yang di bis itu ya istighfar terus. Dan ternyata hikmahnya adalah pertama jadi kita tahu karena kita di kelilingan Arafah dong. Jadi kita tahu tuh, oh ini Arafah loh yang pas haji ya. Mungkin kalau pas umroh beda suasananya. Umroh kosong ya. Iya, beda suasana lah ya, beda. Nah, nggak taunya pas kita muter yang kedua karena padatnya, kita akhirnya sama askar dibukain jalan ya. Dan qadarullohnya itu bis yang pertama dia harus jalan dari turunnya bis sampai ke maktab. Kita disambut mobil golf. Masya Allah. Jadi kan ternyata kalau kita husnudzon sama Allah, ternyata kenapa kita diputerin 2 kali nih? Pertama kan jadi kita tahu tuh Arafah luasnya gimana. Yang kedua tuh ternyata kita disambut pakai mobil golf. Yang ternyata malah bis yang pertama itu karena memang mungkin kan saking penuhnya jadi penuh. Ya Allah di situ tuh kita merasa ya Allah bersyukur ya. Ternyata kan kalau jalan harus berapa kilo lumayan gitu kan. Nah itu kita merasa astagfirullahaladzim ya. Kalau kita ternyata kalau kita husnuzon sama Allah, langsung bilang, ih Mbak enak banget ya ternyata disambut mobil golf, aku tadi jalan gitu. Itu buktinya. Itulah benar kekuatan benar dan sampai karena kan kita bukan menangisi karena pas kita lihat orang yang ngedorong orang tuanya pakai kursi roda dengan jalan di Arafah, Dream itu kan membawa kita sampai ke maktab bisnya. Jadi kita pas ngeliat keluar tuh kayak yang ya Allah apa sih saya ini loh gitu. Itu yang tua-tua aja dia sampai Batu kan karena Arafah itu harus berapa kilo jalan. Nah kita tuh coba bayangin deh Mas, kenapa kita tuh jadi mikir lagi udah Dream aja deh. Insya Allah. Itu bukti bener ya. Terwujudnya fa'inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan gitu. pasti ada kemudahan bersama ya. Gitu. Kan di situ antri lama muter-muter, gitu. Kita banyak istighfar. Iya, ternyata kita istighfar deh gitu. Ternyata Allah balas langsung ternyata. Yang lain jauh. Ini kita langsung mobil golf langsung susut gitu. Langsung kita sampai ke depan maktab gitu. Ya Allah, itu aja kita merasa Masya Allah ini ternyata ketika kita dikasih pelajaran sama Allah itu. Dan itu menjadi alasan untuk ya udahlah daftar lagi sama. Jadi kita Dream Tour ya? Iya, jadi. Nah, yang saya mau tanyakan nih, gimana sih pelayanan dari Dream Tour terkait mungkin petugasnya, responnya cukup tanggap dan bimbingannya mungkin dari ustadz-ustadznya. Tadi sudah ada ustadz kita, mungkin ketemu Ustadz Riyadi ya. Dan juga dari hotelnya, fasilitas dan lain sebagainya. Sedikit diceritakan tentang pengalaman haji tahun itu. Luar biasa ya hal fasilitas. Ya kalau menurut saya sangat luar biasa ya karena mungkin Dream nih secara profesional lah. Manajerialnya bagus ya, profesional. Terus mulai dari tempat, terus mulai dari makanan. Kayaknya terus dari jamaah nggak punya tenaga gitu harus. Dia larang lapar ya, selalu kenyang gitu. Mulai dari bimbingannya begitu. Kita terus walaupun ya ada sih sedikit-sedikit ya yang istilahnya ini kalau menurut saya ini kembali ke kita ya, karena kita tujuannya apa ke sana bukan buat berpiknik begitu kan ya, karena kita buat beribadah. Nah mungkin kalau kita hadapin juga dengan rasa ikhlas, niatnya alhamdulillah udah bisa melangkah ke sana. Kalau menurut saya itu mungkin nggak ada masalah begitu kan. Tapi ya dengan seperti itu pun ini saya pribadi saya merasakan sangat puas begitu. Makanya
kemarin ya itu tadi ada informasi cerita, wah ini bisa begini. Kita coba daftar yuk. Langsung masih lama ini begini. Baik, alhamdulillah. Buat Sobat Dream Tour, nah mungkin belum tahu ya kenapa alasannya Pak Nurdin dan Ibu Nani ini mendaftarkan kembali. Jadi bersama Dream Tour ini dulu mungkin banyak yang berpikir bahwa harus siap kumpul dulu uangnya sampai 4.500 atau 5.000 US dollar ya untuk buru-buru daftar. Tapi di Dream Tour ini, insya Allah sudah ada kemudahan. Para Sobat Dream Tour ini cukup bayar atau cukup mendaftarkan 500 USD atau dolar, sudah bisa dapat nomor porsi resmi dari Kemenak ya. Jadi itu menjadi alasan, yaudahlah daftar dulu. Bikin kemudian semangat. nanti biar semangat ya. Betul. Dan kemudian jadi ada doa kemarin ya. Doa, ya Allah saya pengen kembali lagi ini menghajikan orang tua gitu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, saat ini bersama Dream Tour cukup bayar 500 USD sudah bisa dapat nomor porsi resmi dari Kemenak. Jadi sambil menjalani masa tunggu juga para Sobat Dream Tour sambil bisa menabung ya. Jadi nggak perlu ngumpulin dulu uangnya sampai 500 USD. Jadi sudah langsung DP-in aja dulu. Karena semakin lama menunda, semakin tertunda juga masa antri. Karena kita nggak tahu seberapa lama sih atau seberapa kuat kondisi kita 7 sampai 10 tahun ke depan. Karena masa antri tahun ini itu 7 sampai 10 tahun. Kita wallahualam nanti kalau kita makin menunda, apakah makin cepat ataukah makin tambah lagi bisa sampai 15 tahun. Nah, ini insya Allah membantu banget buat para calon jamaah atau yang sudah berniat ingin mendaftarkan haji ataupun yang sudah haji mau menghajikan orang tuanya atau dan lain sebagainya. Yang insya Allah gimana kita menghajikan orang tua atau mengumrohkan orang tua, kita juga dapat pahala dari haji kita tersebut insya Allah seperti itu. Nah, waktu itu kembali lagi nih ke Pak Nurdin dan Ibu Nani. Waktu itu kan setelah dapat info dari tim salesnya ya, Ibu Dian ya dari Mbak Dian ya, dikasih tahu, Pak sekarang ini ada haji, itu cukup bayar 500 USD. Itu gimana? Apa langsung daftar atau gimana responnya? Langsung daftar. Karena dilihat di situ. Karena kita udah pernah ngalamin mungkin ya, jadi semangat aja gitu, dia daftar aja deh gitu. Udah nggak langsung mikir ya? Enggak. Aku langsung, pertama sih dapet info itu aku ya. Ayah ini ada info gini, iya gitu bener gitu, coba. Akhirnya aku tetap confirm ya, karena walau gimana kan kita butuh informasi-informasi gimana nih teknisnya apa. Ternyata oh iya kayak gini gitu. Udah aku info ke suami. Saya sempat tanya juga sih, mah itu langsung? Oh enggak, nanti. Begitu kan? Bayar dulu segini katanya. Oh boleh, terus kapan berangkat? Kira-kira sekian tahun. Udah nggak apa-apa lah, gitu. Kayaknya lebih ini gitu. Karena memang kita kan ada, ringan. Ya udah. Karena memang ada niatan juga kita mau daftar haji buat orang tua gitu kan. Yang penting udah dapat nomor antrian gitu. dulu ya. Dan saya bilang begini, mungkin ini kalimat nih. Jalannya. Di jalannya kayak gini nih, kan kita kan bilang nih mau badalin bapak nih gitu. Ya udah masuk daftar, nah seperti itu. Saya bilang, wah ya juga sih, enak juga nih gitu kan. Berarti cukup membantu ya. Membantu. Sangat membantu sebenarnya. Jadi nggak harus ya dibilang tadi betul, nggak ngumpulin dulu gitu kan. Iya, harus mendapatkan story. Kayak sama aja sih dulu waktu kita yang saya bilang cerita awal tuh. Kita kan nabung dulu di bank syariah kan. Kayak gitu sama gitu loh. Cuman kalau ini kan kita udah dapat porsi dulu. Langsung porsi dapat. Itu loh. Kalau ini kan sambil jalan sambil nabung. Betul. Kalau ini kan nabung dulu nih, terus kita proses ke minta porsi kan. Kalau sekarang kan terbalik, malah pikir yang penting kita udah ngambil tiket. Udah ngambil tiket, udah ada. Makanya bilang, wah ini mudah. Makanya pas Mbak Dian kasih kita nomor porsi, jujur aja ya Mas, tetap aku cek ke langsung ya. Ini benar apa enggak ya? Iya, itulah dia yang Haji Go ya. Aku pasti cek. Ada ya. Tambah semangat. Iya. Itu berapa lama dari pendaftaran itu kurang? 1 minggu. 1 minggu. Makanya itu jadi tambah semangat. Akhirnya jujurnya juga ya Mas, aku infoin ke teman-teman dan akhirnya temanku daftar juga di Dream. Oh iya. Biar barengan nanti tahunnya. Iya gitu. Dan langsung bilang,
beneran nih teh, iya bener, coba nih Bismillah ya aku gituin. Udah lama gitu, dia selang beberapa minggu dia daftar, alhamdulillah. Terus setelah dia keluar nomor porsi dari Mbak Dian, kita cek sama-sama gitu kan. Senang juga dia ternyata udah ada gitu. Itulah yang bikin makin hari jadi makin semangat ya kita buat ini, buat beribadahnya sebenarnya makin jadi semangat sih. Kira-kira buat para audiens nih, kan banyak juga yang mikir, ntar aja nunggu dulu nih, nunggu kumpul dulu, belum, atau mungkin ragu, benar gak ya travelnya, atau dan lain sebagainya. Itu mungkin ada yang mau diceritakan atau ada pesan untuk seluruh, ini kan kita berbicara seperti ini niatnya benar-benar insya Allah untuk disiarkan, biar orang-orang juga semangat ya untuk mendaftarkan haji ataupun umroh insya Allah. Gitu. Kira-kira ada gak sih yang pesan yang harus disampaikan? Kenapa mendingan daftar dulu deh sekarang atau ntar aja deh gitu? Ya kalau saya karena mendapatkan pelajaran sebelumnya ya, cuman ada pesan begini aja, kalau kita ingin berniat untuk haji, kita bisa melihat travel yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, terus memang sudah teruji, terus karena bukan apa-apa, pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya, ya banyak travel yang istilahnya promonya atau publishnya tuh besar, tapi kenyataannya kan ini itu juga belum tentu. Jadi memang harus teruji. Dan kembali lagi itu semua memang Allah yang menentukan ya kan. Kembali ke niat kita ya. Biar mungkin dengan niat yang baik Allah mengarahkan nih ke travel yang benar-benar yang baik gitu. Alhamdulillah ya saya mendapatkan di sini. Menurut saya ya. Selain itu, saya juga kan sebelum kita daftar kita lihat ya, sebelum-belumnya tuh saya lihat banyak yang beberapa penawaran dari travel lain. Iya. Dan kita lihat juga testimoni dari Dream ya. Ternyata ya alhamdulillah banyak yang ibaratnya para menteri atau apa, aku juga salah satunya kita iya ya gitu ya. Dan sekarang tuh kita sih menyarankan ke yang mau pada daftar. Insya Allah lah kalau Dream itu masih sangat bisa dipercaya karena karena kita dari alumni haji itu kan tetap kita masih ada komunikasi ya. Mereka ya pergi-pergi, ada yang udah umroh lagi. Mereka udah jalan. Aku udah umroh nih, aku gini. Tiba-tiba tuh mereka Sherlock, udah di sini. Pakai apa nih? Tetap setia sama Dream gitu. Mereka selalu seperti itu. Jadi kita udah tambah yakin lagi gitu. Jadi kalaupun aku ngobrol ke keluarga, ngobrol ke teman atau ke kerabat deket tuh, ya aku meyakinkannya tuh lebih yang terbukti ya gitu. Dan kita juga sudah membuktikan sendiri kan, bukan karena dari orang lain atau dari apa, karena selain dari informasi dari media mereka bisa mencari, tapi kan seenggaknya kita yang udah berangkat, udah ngerasain, kita ceritain apa-apa yang udah kita rasakan, mereka lebih yang yakin gitu. Iya betul. Ya Masya Allah, obrolan kita panjang lebar ya. Mungkin semoga semuanya memotivasi. Ya, semua jadi motivasi. Semuanya. Mungkin atau ada yang mau disampaikan lagi kepada para calon atau para pendengar nih yang mungkin biar termotivasi, apakah ini bagian harus saya lakukan sebagai langkah kecil untuk mulai ke depannya atau sudah cukup insya Allah? Ya ini sih. Ada yang mau di-sharing gitu tentang cerita? Kalau saya sih kalau dibilang selagi kita diberi sehat, terus kita memang bisa menyisihkan, ibarat kata gini, kita ingin punya sesuatu ya, betul. Terus kita paksakan, kita bahasa mungkin kalau sekarang lagi trennya ngangsur kredit begitu ya, kita bisa ngebelain gitu, untuk mendapatkan itu. Nah sementara itu kan kalau dibilang yang bakal lama-lama habis gitu kan. Nah, kalau seperti ini kan mungkin kalau saya hanya sebagai menghimbau, kalau memang ini kebetulan nih program Dream ini kalau menurut saya nggak mudah begitu ya. Jadi bisa benar-benar dimanfaatkan bagi yang memang sudah kuat banget niatnya untuk menabung. Nah, kebetulan ya saya sendiri juga kemarin pada saat daftar pertama langsung udah kelihatan porsinya begitu kan, terbukti gitu ya. Jadi menurut saya apalagi umur masih muda, terus kebetulan memang punya satu
kelebihan rezeki, terus kemapanan juga sudah ada. Kalau menurut saya tidak ada salahnya disegerakan begitu ya. Saran saya seperti itu, segerakan mumpung nanti bisa lebih khusyuk lagi. Kan beda kalau sudah tua walaupun di ini kan karena keterbatasan ya. banyak. Karena bukan apa, umur kita kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin kita walaupun sudah mendaftar, mungkin besok kita dipanggil, nggak tahu kita kan kita sudah mendaftar. Sisi lainnya karena kebetulan juga kalau saya lihat programnya Dream juga nih, makanya saya sangat tertarik. Iya, membantu banget. Membantu sekali kalau menurut saya gitu. Membantu banget nih buat karena apa ya? Dari 5.000 jadi 500 gitu loh. Insya Allah lah, dari sampai 5.000 jadi 500 itu kan kita udah dapat porsi itu aja udah yang, Masya Allah. Bisa selesai. Ngeliat porsi itu jadi semangat sebenarnya gitu. Itu aja sih, Bang. Mengajak ke teman-teman yang masih pada sehat, masih muda. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, itu aja. Karena saya udah memberikan, wah saya baru daftar segini, udah dapat porsi. Ya, jadi buat sahabat Dream Tour, saya ingatkan lagi, di Dream Tour ini ada satu program, yaitu sahabat Dream Tour cukup membayar 500 USD, sudah bisa mendapatkan nomor porsi resmi Kemenak ya Pak ya. Jadi kemarin langsung dicek, wah bener gak ya? Oh ternyata 1 minggu kemudian, bahkan sebelumnya sudah real ya. Jadi tidak perlu sebenarnya daripada menunda-nunda, tunggu terkumpul dulu sampai bulat untuk pelunasan, sambil menunggu masa antrian, jadi bisa DP dulu untuk ambil nomor porsi, sehingga kita nggak tahu ke depannya. Semakin kita nunda, ke depannya kita makin sehat atau kondisi kita seperti apa. Yang penting kita sudah memulai langkah awal untuk bismillah memenuhi panggilan Allah, begitu ya Pak. Terima kasih Pak Nurdin dan Ibu Haji Nani. Saya minta maaf kalau banyak kesalahan atau mungkin ada hal-hal yang salah saya tanyakan atau dan lain sebagainya atau kurang dalam ucapan, saya minta maaf. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Jazakallah khair, ahsanul jaza. Semoga Allah mudahkan memenuhi panggilannya dan sambil nunggu antrian, insya Allah Allah mudahkan lagi untuk umroh insya Allah seperti itu. Baik, izin saya closing dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. Alhamdulillah para sahabat Dream, haji memanglah sebuah panggilan yang langsung dari Allah dan dilakukan hanya untuk Allah. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Lengkapilah hajimu dan umrohmu, semua itu karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang yang bikin kita jauh dari tanah suci bukanlah karena belum mampu, tapi justru belum berani memulai. Bersama Dream Tour, kita bisa memulai dengan 500 USD untuk mendapatkan porsi haji resmi sebagai langkah awal untuk memenuhi panggilan ke Baitullah dalam berhaji. Terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini bareng Dream Tour. Semoga menjadi langkah awal para sahabat Dream untuk semakin dekat ke Baitullah. Barakallahu fikum, saya Bang Ramdan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. Waalaikumsalam.